Halo, di sini saya coba ngukur radio ICOM 2200. Ini umurnya sudah lebih dari 10 tahun untuk ICOM 2200 ini. Di frekuensi 142 MHz 200 kHz. Di sini ada Rode Schwartz Compact TV Analyzer, maksimalnya sampai 3,6 GB. Di sini ada power supply jenis switching, maksimal 30 volt 10 ampere. Saya keluarkan 13,5 volt saja. Dalam posisi standby, radio ICOM ini 0,27 di tegangan 13,5. Ini saya coba tekan PTT. Nah, di sana kelihatan sinyalnya ya. Di sana ada marker satu tuh di senternya frekuensi radio. Kita tekan PTT. Nah, ini bandwidthnya. D2 D3 tuh delta 2 delta 3 dari minus 20 ya. Harusnya saya ganti nih. D2 minus 10. Ini 10 kHz. Kalau di frekuensi VHF radio komunikasi itu bandwidthnya 15 kHz ya. Spasi untuk komunikasi itu rentangnya 20 kHz. Misalnya ini bisa buat transceiver juga. Kalau segini itu masih bandwidthnya dari 2200. Kapan-kapan kita jelaskan spurious itu apa, out of band itu apa. Sebenarnya kalau di sini ada M4 kita 142.220 mega. Nah, itu sebenarnya sudah terganggu itu 142.22 mega itu udah out of band ya. Jadi frekuensi 142.2 itu udah mengganggu di 142.22 mega. Di M4 itu udah ganggu. Jadi kita misalnya ngebreak di 142.200 mega, dan ada juga orang yang ngebreak di 142.22 mega, terutama misal jaraknya dekat dengan tempat kita ngebreak ya, itu bisa saling mengganggu. Kenapa? Ini kita bisa lihat di frekuensinya yang udah keluar dari bandwidth 15 kHz. Nah,
E4 itu yang paling kanan. Di E4 itu udah minus 25 dB, cuma 5 dB aja dari frekuensi carrier-nya, itu pasti mengganggu. Kita konversi ke wattnya mana ya. Ini saya ngambil RF sampelnya dari coupler ini ke Damilut. Damilutnya ini paling cuma 60 watt yang kecil. Oke, ini ya, itu kabel teflon ke RF input. Kenapa wattnya kecil sekali? Nah, itu karena ngambilnya dari RF sampel. Dari RF sampel itu yang kanan. RF sampel itu koplernya minus 45 dB ya. Itu tinggal dikonversi aja, dihitung-hitung 5 watt powernya radio, kalau dikonversi lagi itu 8,1 mikrowatt dalam konversi minus 40-an 2 dB untuk output RF sampel. Seperti inilah radio ICOM yang sudah berumur 10 tahun lebih. Bandwidthnya cukup lebar. dBm dipakai low 1. Marker bandwidthnya sebenarnya berapa, kita lihat di delta. Di minus 60 dB nya tuh minus 60 dB itu udah paling aman, tidak akan mengganggu frekuensi sebelahnya. Di D2 nah, itu frekuensi paling aman di D2. D2 itu frekuensi berapa? Satu 142,13 mega. Itu tidak akan terganggu. Yang receive di situ tidak akan terganggu. Maupun yang di atasnya di 142,27an itu tidak akan terganggu juga. Ininya sekedar melihat bandwidth radio ICOM 2200 made in Japan. Konsumsinya sekitar 3,8 mega, tegangan 13,5 volt. 3,81
Semakin turun tegangan, semakin turun ampere, dan semakin turun power output dari radio. Nah, berapa matinya nih di tegangan berapa? Oke, masih hidup. Nah, ini masih hidup ya, tapi untuk TX udah nggak bisa 6 volt. 7 volt juga nggak bisa. 10 volt. 10 volt udah bisa. Gimana jika 9 volt? 9 volt juga tidak bisa. Kalau buat receive pasti bisa. 9,6 masih bisa. Oke, segitu aja. Iseng-iseng mainan radio dan spektrum. Oke, thank you and see you next again.